Selamat datang di video pembelajaran linguistik. Jadi hari ini aku bakal menjelaskan materi yang akan membahas 3 cabang utama dalam linguistik, yaitu yang pertama ada fonetik, yang kedua ada fonologi, dan yang ketiga ada morfologi. Yuk langsung saja kita mulai. Yang pertama ada fonetik. Apa itu fonetik? Fonetik adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi ujaran secara fisik. Jadi di sini kita fokusnya bukan pada huruf, tapi bagaimana suara itu benar-benar diucapkan, ditransmisikan, dan didengar. Kita pelajari bagaimana bunyi keluar dari mulut kita, bagaimana gelombang suaranya, sampai bagaimana otak kita memproses bunyi itu. Fonetik dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama ada articulatory phonetic. Ini adalah studi tentang bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat ucap kita, lidah, bibir, gigi, dan tenggorokan. Misalnya bunyi p di kata pen. Itu dihasilkan dengan menutup bibir lalu melepas tekanan udara. Articulatory phonetic adalah studi tentang cara kerja alat ucap seperti bibir, lidah, gigi, langit-langit mulut, dan pita suara dalam menghasilkan bunyi. 3 hal utama dalam articulatory phonetic, yaitu yang pertama ada place of articulation atau tempat artikulasi, yaitu menjelaskan di mana bunyi dihasilkan di dalam mulut atau tenggorokan. Contohnya salah satunya yaitu ada bunyi bilabial, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan di antara 2 bibir seperti atau beh. Lalu yang kedua ada manner of articulation atau cara artikulasinya, yaitu menjelaskan bagaimana udara diatur saat melewati alat ucap. Salah satu contohnya yaitu bunyi plosive, yaitu aliran udara dihentikan sepenuhnya seperti atau teh. Lalu ada juga bunyi nasal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan udara yang melewati hidung seperti atau Jadi dan yang terakhir ada voicing. Yaitu apa itu voicing? Voicing itu adalah apakah pita suara kita bergetar atau tidak saat menghasilkan bunyi. Voicing itu ada 2. Yang pertama ada voice. Voice itu artinya adalah bunyi dihasilkan dengan getaran di pita suara. Contohnya beh di kata pe. Lalu yang kedua ada voiceless, artinya tidak ada getaran di pita suaramu. Contohnya peh di kata pe. Oke. Fonetik yang kedua yaitu acoustic fonetik. Nah, kalau ini fokus pada sisi fisik suara seperti frekuensi, durasi, dan intensitas bunyi. Contohnya bunyi di kata ship punya frekuensi yang lebih tinggi dibanding di kata ship. Ship dan ship. Jadi frekuensinya berbeda ya. Lalu cabang fonetik yang terakhir yaitu ada auditory phonetic. Ini mempelajari bagaimana telinga kita mendengar bunyi dan bagaimana otak kita mengenalinya. Misalnya kata cool dan cool. Terdengar mirip, tapi sebenarnya vokalnya berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu fonologi. Kalau fonetik tadi fokus pada suara fisik, maka fonologi adalah studi tentang pola dan sistem bunyi dalam bahasa. Artinya, fonologi melihat bagaimana bunyi-bunyi digunakan dan diatur dalam suatu bahasa untuk membentuk makna. Beberapa konsep penting dalam morfologi, yaitu yang pertama ada fonem. Apa itu fonem? Fonem adalah satuan bunyi terkecil dalam suatu bahasa yang bisa membedakan makna kata. Walaupun bentuk tulisannya bisa sama, tapi fonem fokus pada bunyi, bukan pada huruf. Jadi, mengganti satu fonem dalam kata akan merubah arti kata itu. Contoh-contoh fonem yaitu bunyi p dan b dalam kata pet dan bet. Hanya beda pada bunyi p dan b, tapi artinya bisa langsung berbeda atau berubah.
Lalu cabang yang kedua yaitu ada allopon. Allopon itu adalah variasi dari fonem yang tidak mengubah arti. Contohnya yaitu fonem T bisa terdengar berbeda di kata top dan stop. Top dengan ada hembusan udaranya, sedangkan stop tanpa hembusan udara. Tapi dua-duanya tetap dianggap sebagai bunyi T. Yang ketiga ada minimal pairs. Minimal pairs itu adalah pasangan kata atau dua kata dalam bahasa yang hanya berbeda satu fonem saja di posisi yang sama, dan perubahan itu mengubah arti katanya. Jadi, walaupun bedanya cuma satu bunyi kecil, maknanya bisa langsung beda banget. Misalnya kata bed dan bed hanya berbeda di vokal tengahnya yaitu dan tapi artinya jadi beda. Contoh lain yang sering kita bikin bingung yaitu sip dan shape. Jadi, penting buat tahu perbedaan bunyinya supaya nggak salah ucap dan salah makna. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu morfologi. Apa itu morfologi? Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur internal kata atau gimana sebuah kata dibentuk dari bagian-bagian kecil yang bermakna, yaitu disebut sebagai morfem. Contohnya, kata unbelievable terdiri dari 3 morfem. Yang pertama ada un, yaitu termasuk ke dalam prefix atau awalan. Lalu ada believe, yaitu root atau akar dari katanya. Lalu yang ketiga ada able, yaitu suffix atau akhiran. Jadi, jenis morfem dibagi menjadi 2. Yang pertama ada free morfem, yaitu morfem yang bisa berdiri sendiri. Contohnya yaitu cat atau do atau happy. Lalu bound morfem. Bound morfem itu adalah morfem yang harus menempel ke morfem lain. Contohnya yaitu akhiran s atau awalan un atau akhiran nes. Misalnya yaitu cats. Kalau cats itu merupakan bound morfem. Kalau cat yaitu free morfem. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu ada root, prefix, dan suffix. Nah, ini tadi yang kita bahas. Kita juga belajar tentang struktur kata. Jadi, apa itu root? Root adalah akar atau inti dari kata yang membawa makna utama. Lalu ada affix. Affix itu kita sebut sebagai imbuhan, yaitu ada 2, yaitu prefix, yaitu awalan atau di depan kata, lalu suffix yang merupakan akhiran. Contohnya yaitu preview. Pre itu merupakan prefix dan view merupakan root. Lalu ada disagreeable. Dis itu prefix atau awalan, agree itu merupakan akar kata atau root, dan yang terakhir ada able atau merupakan akhiran atau suffix. Lalu ada derivational versus inflectional morphem. Jadi ada 2 jenis morfem berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada derivational morfem, yaitu mengubah makna atau kelas kata. Contohnya, happy menjadi unhappy. Dengan penambahan affix pada kata bisa mengubah maknanya. Lalu contoh teach menjadi teacher. Nah, ini teach yang merupakan kata kerja atau verb menjadi kata benda atau noun, yaitu teacher. Lalu ada inflectional morphem. Apa itu? Yaitu mengubah bentuk gramatikal tanpa ubah makna utama. Contohnya adalah walk menjadi walk, yaitu verb dalam bentuk past tense. Lalu ada dog menjadi dogs, yaitu menjadi kata tunggal menjadi plural. Lalu ada compound word. Terakhir kita punya compound word, yaitu gabungan 2 atau lebih kata untuk membentuk makna baru. Contohnya toothbrush, berasal dari kata tooth dan brush. Lalu ada blackboard, berasal dari kata black dan board. Kalau blackboard itu artinya papan tulis, asal katanya itu black yang artinya hitam dan board yang artinya papan. Jadi blackboard itu bukan papan hitam, tetapi artinya menjadi makna baru yaitu papan tulis. Oke teman-teman, jadi tadi penjelasan lengkap tentang fonetik, fonologi, dan morfologi.
Semoga video ini membantu kalian dalam memahami materi linguistik dengan lebih gampang dan menyenangkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.